Tepuk diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat Allah. Apa kabarnya hari ini? Yang nggak hadir siapa aja? Berapa orang berarti? Kenapa Cina? Sakit? Mudah-mudahan, nggak tahu ya. Ke ibu ada kabar katanya. Siapa teh? Haseri. Siapa? Putri. Ya, Putri mah izin katanya. Mudah-mudahan yang sakit nanti cepat disembuhkan ya. Nah, minggu kemarin masih ingat gak kita belajar tentang apa? Pikir komputasional. Kalau sekarang mah kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Buat apa sih Bu kita belajar ini? Yang pertama itu ada manfaatnya. Nah, yang manfaatnya itu bisa dalam hari-hari ini ya, dalam sehari-hari kalian bisa menggunakan AI agar pekerjaan kalian lebih mudah. Tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Saat menggunakan AI kita harus bijak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan mengenal konsep dasar AI, membedakan teknologi antara AI dan bukan AI, kemudian dampak negatif dan positif dari AI tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sudah siap gak belajar hari ini? Sudah. Tahu AI enggak? Tahu. Apa aja sih AI yang pernah kalian pakai? Google, ChatGPT, Mata AI, Cici, terus Gemini, apalagi pernah pakai pendeteksi wajah, kemudian pakai fingerprint pernah? Atau misalkan kalian pernah gak ke suatu tempat tapi nggak tahu arahnya, dari mana jalannya, kemananya, pakai apa? Nah, itu adalah salah satu kecerdasan artifisial. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu tayangan berikut ini tentang apa itu AI. Ya. Silahkan disimak baik-baik. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau melihat konten di TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google untuk menganalisis rute yang paling tepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada Google AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, Ini buat ngegedein. dan learning. Searching adalah
teknik memerlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? Terus apa lagi? Dalam bidang apa lagi digunakan dalam bidang kesehatan? Terus dalam pertanian. Terus suaranya mana tuh nih? Malu-malu. Apa lagi? Hah? Di dalam pendidikan. Nah, sekarang ada karakteristik dalam KA atau AI sendiri. Yang pertama itu KA belajar dari data. Jadi KA tidak langsung muncul begitu aja ya, tapi ada data yang dimasukkan. Kemudian setelah kita memasukkan data, ada yang namanya KA itu mampu beradaptasi meningkatkan performa. Jadi KA sendiri kita yang memasukkan datanya atau seorang programmer ya yang memasukkan data, kemudian AI yang memproses. Setelah memproses AI akan membuat output tentang apa yang kita tanyakan. Contohnya kalau kalian suka main TikTok tidak? Suka ya. Pas kalian mencari misalkan murotal pagi menyejuk hati, pasti yang keluarnya akan itu ya, tidak mungkin yang lain. Karena AI itu bekerja sesuai dengan algoritma. Ada yang masih ingat algoritma itu apa? Langkah-langkah ya, langkah-langkah yang dibuat oleh programmer saat memasukkan data. Ada macam-macam mesin cerdas ya, contohnya ada virtual assistant pada Google Assistant atau Siri yang bisa mengatur pertanyaan apa yang kita tanya ya. Suka menggunakan Google? Suka. Tadi yang apa tadi, kalau petunjuk arah ya, alamat bisa menggunakan Google Map. Terus ada lagi KA chatbot, atau kalau misalkan kita belanja di Shopee, suka ada layanan konsumen tentang bagaimana cara mengembalikan barang, nah itu namanya chatbot. Kemudian ada lagi mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi yang dipakai oleh mobil Tesla ya. Jadi dia itu, mobil Tesla itu bisa mendeteksi jalan, rambu-rambu, kemudian bisa juga mengatur kecepatan dan parkir sendiri. Nah, ini adalah contoh chatbot yang membantu memberikan jawaban dari permasalahan yang dialami oleh konsumen. Nah, ini ya contoh chatbotnya. Kita nanyain misalkan bagaimana cara mengembalikan produk atau membatalkan produk, maka si chatbotnya itu akan menjawab secara cepat. Ya. Kemudian di sini, nah ini adalah contoh mobil Tesla ya. Nah, dia ini bisa parkir secara otomatis karena Tesla sendiri menggunakan AI. Selain itu, Ibu sekarang mau tanya, kalau YouTube AI bukan? AI. Kemudian ChatGPT AI bukan? Iya. Terus Canva AI bukan? Iya. Gemini? Ya, AI. Nah, sekarang ada juga yang namanya mesin non cerdas. Nah, ini adalah contohnya ya. Ada kalkulator, mesin cuci, terusan remote, mesin tik, jam. Kalau misalkan rice cooker, mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Terus misalkan mikrofon,
Non cerdas atau cerdas? Non cerdas. Ya. Kemudian motor non cerdas. Nah, itu adalah beberapa contoh mesin non cerdas. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada macam-macam kecerdasan artifisial atau AI. Ada yang namanya natural language processing atau memproses secara alami, membahas bahasa ya. Contohnya ada pada apa? Penerjemah Google Translate. Kemudian ada lagi speech recognition, pengenal suara. Misalkan kita menggunakan, pernah pakai Google yang ada gambar mic-nya? Pernah? Atau misalkan ChatGPT ada gambar mic-nya? Nah, itu salah contohnya. Kemudian ada lagi image recognition atau image recognition and processing atau pengenalan pemrosesan gambar. Yang tadi seperti yang Ibu ungkapkan barusan, kayak Face ID pada handphone. Kemudian ada lagi effect detection ya, effect detection atau pendeteksi emosi manusia. Kemudian ada lagi data meaning for prediction atau pengembangan data untuk prediksi. Ada lagi kreativitas artifisial atau KA generasi efek wajah, musik, cerita atau foto baru. Kayak yang kalau TikTok mah efek ya. Terus capcut ya, gitu juga salah satu AI. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Bagaimana cara kerja AI itu? Yang pertama, AI itu kita memasukkan data, ya, datanya berupa apa aja. Boleh pertanyaan, perintah suara, teks atau gambar. Ya, kita sebagai programmer memasukkan data ke AI, kemudian AI-nya melatih modelnya sesuai dengan algoritma yang diberikan oleh programmer atau kita yang memasukkan data. Setelah diproses, lalu keluar yang namanya output, keputusan, hasil karya, prediksi, dan sarannya. Nah, jadi tidak semata-mata AI itu ujuk-ujuk aya, ya, tapi dilatih sama manusia atau pada dasarnya AI itu berpikir secara manusia, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada prinsip-prinsip yang membantu agar pengguna KA itu bisa bermanfaat, adil, terus tidak menimbulkan kerugian atau penyalahgunaan. Harus yang ada yang namanya transparansi, akuntabilitas, adil, dan privasi. Kalian saat menggunakan AI harus berhati-hati. Baca setiap kebijakan saat kalian mendownload suatu aplikasi. Sebelumnya kan suka ada nih ya kebijakan-kebijakan. Nah, itu harus kalian baca dulu. Ya, data kita tidak boleh sembarangan disebar luaskan ya. Terus apakah aplikasi tersebut resmi atau tidak? Jangan sampai salah nge-download di mana aja ya. Nah, AI sendiri, kayak kita menggunakan ChatGPT, AI sendiri pasti membuat kesalahan. Karena apa kira-kira? Karena data yang dimasukkan oleh programmer, kenapa? Kurang lengkap, terus kurang beragam atau salah. Jadi ada kemungkinan ChatGPT yang kita gunakan juga pasti bisa membuat kesalahan. Kalian belajar, dikasih PR, diisian ku ChatGPT, periksa deui, pahami deui ya, jangan sampai si ChatGPT-nya salah. Nah, terus ada lagi nih, ini di Gemini. Nah, di Gemini sekarang yang lagi trending adalah membuat foto. Jadi di mana gitu ya? Hati-hati juga ya. Nah, di sini ada bacaannya. Tangkapan layar Gemini. Nah, ya, mungkin menampilkan informasi yang tidak akurat.
Ya, banyak sekali wajah kita kalau sama orang yang tidak bertanggung jawab diganti. Ya, atau disalahgunakan. Untuk itu hati-hati saat menggunakan AI. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara AI itu bekerja, bagaimana cara AI itu memasukkan data, dan bagaimana cara AI memproses. Sekarang kalian boleh masuk ke Chrome ya, cari yang namanya AI for Ocean. Silakan. AI for Ocean yang ada .org. Sampai dengan ada tayangan seperti ini, kemudian lanjutkan. Kalau misalkan bahasanya Inggris, kalian ganti dulu ke bahasa Indonesia. Ya, ada di titik 3 yang di sini, kemudian terjemahkan. Udah ini mah. Kalau sudah, continue atau lanjutkan. Kita akan melatih bagaimana cara AI bekerja, ya. Nah, apa sih AI for Ocean ini? Adalah AI yang mendeteksi benda-benda yang ada di laut, apakah itu ikan atau bukan, ya. Bagaimana Bu cara kerjanya? Di sini ada AI, ya, AI-nya sini nih, ada bacaan AI, ada, sudah masuk semuanya belum? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ya. Nah, dibaca ya setiap apa yang dikeluarkan oleh AI for Ocean itu, kalian baca dan pahami dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah tampil di sini, nah, kalau sudah tampil ada bacaan bukan ikan dan ikan. Ini adalah data. Ya, halo. Ini adalah data yang dimasukkan oleh programmer. Programmernya siapa? Ibu misalkan ya. Data yang dimasukkannya adalah berupa gambar. Ini si AI-nya. Ya, AI-nya nanti akan berpikir dan memproses, ya. Kita lihat gambar yang muncul. Ini gambar apa? Maka kita klik ikan. Ini ikan bukan? Bukan. Terus kalian tadi agar tidak bias, maka data yang dimasukkan harus benar terus banyak. Ya, lihat di sini angkanya. Sudah berapa data yang kalian masukkan? Nah, kemudian garpu ikan bukan? Bukan. Ini ikan bukan? Ikan. Ini bukan. Nah, kita lihat. Lanjutkan lagi. Nah, ini botol. Ikan bukan? Bukan. Ini? 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 Sekarang Ibu akan memasukkan contohnya nih. Karena datanya itu harus benar, ya. Harus benar. Sekarang Ibu akan mencoba menyalahkan datanya, ya. Bagaimana cara AI bekerja? Ini apa kos kaki? Ikan bukan? Bukan. Ini klik aja ikan, ya. Jadi saat kita memasukkan data harus benar, kemudian harus banyak, lengkap. Ini ikan bukan? Bukan. Lanjutkan lagi. Kalian, ini Ibu minta kalian sampai 25 aja ya.
Sudah lebih? Oh iya, nggak apa-apa kalau sudah lebih mah, bagus. Kalau sudah lebih, maka kalian boleh melanjutkan dan kita akan mencoba bagaimana AI-nya bekerja. Bukan itu ya. Nah, udah lebih. Kalau sudah, semuanya sudah dimasukkan datanya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menguji kecerdasan AI atas apa? Atas data yang sudah kita masukkan atau atas data yang sudah dimasukkan oleh programmer. Kita lanjutkan run. Nah, kita mulai. Nah, ini AI sedang bekerja. Silahkan yang lainnya. Sudah? Sudah dicoba? Ya, apa AI-nya bekerja? Kerja ya. Tuh. Ya, AI-nya udah bekerja ya. Kalian boleh melanjutkan sampai step berikutnya, tapi satu step saja, tidak boleh terlalu banyak. Bisa semuanya? AI-nya bekerja tidak? Bekerja. Apakah ada AI-nya ada yang melakukan kesalahan? Ada tidak? Ada. Ada yang tidak? Kenapa kira-kira AI-nya melakukan kesalahan? Karena salah memasukkan data. Iya benar. Berarti kita sebagai programmer tidak boleh memasukkan data yang salah. Karena kalau data yang salah maka outputnya akan salah. Itu ya. Itu adalah salah satu bagaimana cara AI bekerja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan lembar EKPD untuk kalian isi ya bersama temannya, dan Ibu kasih waktu 5 menit aja. Nih. Siapa kamu tuh? Siapa? Padil. Mana si Padil teh? Oh iya. Fikri. Fatir. Adila. Estapetin. Faiza. Ajahria. April. Jihan. Nggak, biarin aja. Nggak usah. Hanifa. Kusna, nggak ada ya. Jakira. Dah. Silakan ya sama kelompoknya diisi. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, waktunya 3 menit. Oh. Diisi kan? Skip punya. Udah selesai ya? Nah, sekarang Ibu minta salah satu kelompok buat presentasikan apa yang kalian sudah isi ya. Pertanyaannya, ada pertanyaan apa saja? Yang pertama, bagaimana KA bisa belajar dari contoh yang kita berikan. Kemudian setelah yang keduanya, setelah KA belajar dari contoh yang diberikan, bagaimana KA bisa membuat keputusan atau memprediksi. Yang tiganya, apa yang terjadi jika KA dilatih dengan contoh yang sedikit atau tidak beragam. Ya? Pertanyaannya. Sekarang Ibu minta yang kelompok Jakira ke depan. Silahkan. Di sini.
depan dulu. Assalamualaikum. Geser di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum. Udah ya? Kami Kami dari kelompok Kanva Ketua Zakira akan akan mempresentasikan LKP dari diskusi. ya, yang pertama pertanyaannya deketin di sini. Bagaimana KA bisa belajar dari contoh yang kita berikan dan mengapa penting untuk memberikan banyak contoh kepada KA? Bagaimana Cina? Karena jika data terlalu sedikit atau tidak bervariasi, maka hasil pelatihannya menjadi kurang akurat atau bias. Ya, lanjutkan. Pertanyaan kedua. Setelah KA, Setelah KA belajar dari contoh yang diberikan, bagaimana KA bisa membuat keputusan atau prediksi ketika diberi contoh baru? KA dapat berlatih dalam keputusan atau membuat prediksi saat dihadapkan dengan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga KA bisa menebak dan mengambil keputusan. 3. Apa yang terjadi jika KA dilatih dengan contoh yang sedikit atau tidak beragam? Resume hasil eksperimen. Terjadi bias jika diberikan KA contohnya tidak beragam, maka terjadi bias. AI tidak cerdas dengan sendirinya, tetapi sangat bergantung pada data dan arahan dari manusia. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah paham ya, Ibu harapkan kalian sudah memahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menggunakan AI, dasarnya dari mana, kemudian etikanya seperti apa ya. Kita itu harus secara bijak menggunakan AI. Jadi kesimpulannya adalah jika AI, nah ya kesimpulannya, jika AI diberikan data sedikit, maka akan kurang akurat atau bias. Kemudian kalau data yang kita masukkan salah, maka terjadi kesalahan juga saat outputnya. Tadi, sekarang masih ingat gak contoh AI apa aja? Satu, siapa yang bisa? Bucat gigi, bagus. Terus apa lagi? Meta AI, terus Cici, terus Canva ya. Nah sekarang biar kaliannya lebih memahami apa yang sudah Ibu ajarkan hari ini, Ibu akan memberikan lembar evaluasi untuk diisi ya. Pak Dio, mana Pak Dio? Tadi mah di belakang aja Ria. Repian, Ijul, Jul mana? Fatir, ya. Marsha, ya. Silpa, Jihan, Lulu, Husna, Jakira, Kanza, Asti, Adila, mana? Oh jauh ting. Maaf dong Kak Adila. Siapa ini? Ilham, Alexa, April. Oh Irgi, kasihan ke Irgi. April, Seri, Hanipa, Siti Rahma,
Dah, silakan ya, waktunya 5 menit. Isinya memahami bahasa dan mengambil keputusan. Tujuannya buat apa? Membantu manusia menyelesaikan lebih cepat. Kemudian dasarnya ada apa aja? Komponen dasarnya ada data, algoritma, dan komputasi. Kemampuan AI apa aja? Ada persepsi, proses,an dan tindakan. Etika dalam menggunakan AI harus digunakan secara bijak, jujur, dan etis. Ya, perlu pengawasan manusia agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sampai di sini bisa dipahami? Nanti kita akan belajar lagi ke modul selanjutnya. Hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam